Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kembali kita bersama-sama mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah, agar kita bisa memahaminya dan kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan juga ini untuk meluruskan banyak yang dipahami oleh kita pada waktu dulu dan juga oleh masyarakat umum. Pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai Ma'rifatul Insan, ya, kita masih melanjutkan mengenai Ma'rifatul Insan. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembagian mengenai manusia. Manusia itu terdiri atas apa saja. Kemarin kita sudah bahas itu, bahasanya manusia Allah terdiri atas 3 unsur. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah ruh. Jasad, nafsu atau jiwa, dan ruh atau nyawa. Kemarin kita juga udah kaji beserta dengan ayat-ayat penguatnya. Kemudian yang pada kajian pada malam hari ini kita ingin lebih mendalam, mengkaji lebih dalam berkenaan dengan nafsu atau jiwa, ya. Bentar. Nafsu di kalangan umum itu difahami sebagai sesuatu yang salah, atau terjadi kesalahpahaman atau salah kaprah dalam memaknai kata nafsu. Di masyarakat umum atau diartikan sebagai hasrat atau keinginan. Bahkan misalnya di KBBI, kita lihat contoh. Di KBBI itu nafsu itu diartikan sebagai keinginan atau kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nafsu itu diartikan sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Kemudian yang ketiga, nafsu itu diartikan sebagai gairah atau keinginan. Juga yang keempat, nafsu itu diartikan sebagai panas hati atau marah. Jadi kecenderungan nafsu itu dipahami sesuatu yang negatif. Nah, bagaimana dengan Wikipedia? Coba kita lihat di Wikipedia.
nafsu. Ya. Nafs atau nafsu menurut Wikipedia, menurut ahli tasawuf, nafs diartikan sesuatu yang melahirkan sifat tercela. Ya, kemudian Imam Al-Ghazali menyebut nafs atau nafsu sebagai pusat potensi marah dan syahwat pada manusia. Itu nafsu itu oleh kalangan umum itu dipahami sebagai sesuatu yang berpotensi dalam hal keburukan. Melahirkan sesuatu sifat yang tercela. Padahal di dalam Al-Quran yang disebut nafsu atau nafs itu adalah jiwa ya, yang netral pada awalnya. Nah, tergantung nanti terpengaruhi oleh apa. Dipengaruhi oleh sesuatu yang baik atau yang buruk. Dipengaruhi potensi kebaikan maupun potensi keburukan. Bahwasanya Al-Quran itu menerangkan nafsu itu ternyata terus mengalami perkembangan. Jadi nafsu itu terus berkembang tergantung dari apa yang masuk atau terinstal ke dalamnya. Sebagaimana halnya kemarin kita sudah membicarakan nafsu itu jika diibaratkan adalah software dalam komputer. Ya. Begitu juga dengan komputer. Komputer itu diperlakukan seperti apa tergantung dari dia terinstal oleh hal-hal apa yang diinstalkan dalam software-nya atau software tambahan apa yang kemudian membuat software utama itu mengalami perkembangan. Ya, misalnya ketika yang diinstalkan adalah software dari game ya, atau hal-hal yang lain, game lah misalnya, maka komputer itu berfungsi untuk bermain game, lebih banyak berfungsi untuk bermain game. Bisa dikatakan ini sebagai sebuah ketidakbaikan. Atau kemudian jika software itu diinstal dengan software yang untuk bekerja, ya, Office, kemudian Corel, kemudian untuk menggambar itu apa, lupa namanya, install untuk perangkat-perangkat untuk bekerja, maka dia berfungsi, komputer tersebut lebih banyak berfungsi untuk bekerja. Jadi bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tergantung dia terinstall oleh apa. Hal-hal apa terinstall untuk kebaikan atau keburukan, terinstall untuk bekerja atau bermain, kan gitu.
Demikian juga halnya dengan nafsu. Hal-hal apa yang masuk mempengaruhi tumbuh berkembangnya nafsu tersebut? Nafsu itu tumbuh berkembang akan oleh Allah di dalam surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam itu surat ke 91. Di surat 91 di ayat 7 sampai 8. 7 sama 8. Allah berfirman di situ 7 sama 8. Allah berfirman di situ, wa nafsu wa ma sawaha. Wa nafsu demi jiwa, wa ma dan apa-apa ya, sawaha menyempurnakannya. Nafsu itu mengalami penyempurnaan atau perkembangan. Tergantung dari apa yang mempengaruhinya. Ya tergantung dari dia terinstal oleh apa. Itu. Jadi bukan potensi yang mandek, tapi dia nafsu itu terus berkembang. Tergantung terpengaruhi oleh apa, terinstal oleh apa. Jadi begitu nafsu itu. Kemudian ayat ke-8-nya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, dan dia Allah mengilhamkan kepadanya kepada potensi kefujuran, wa taqwaha, dan potensi ketakwaan. Jadi ada dua potensi di dalam nafsu tersebut. Dia berpotensi menjadi fujur, dan berpotensi menjadi takwa. Tergantung potensi mana yang mendominasi dari kedua potensi di dalam nafsu tersebut. Berkembang tergantung potensi, tergantung instalnya, dan kemudian dia menjadi baik atau buruk itu tergantung daripada potensi mana yang mendominasinya. Nah, ada dua unsur yang mempengaruhi kinerja atau berfungsinya nafsu tersebut. Yang pertama, jadi potensi fujur dan potensi takwa. Nah, potensi pertama itu adalah takwa, akal. Dan akalnya yang mengolah segala data informasi, ya, apa yang terinstal ke dalam nafsu tersebut, ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi perangkat-perangkat apa saja yang menginstal nafsu, dan juga software apa saja yang bisa terinstal ke dalam nafsu. Kita membahas ini dulu, akal dulu. Jadi akal potensi untuk mengolah data informasi yang diterima oleh nafsu. Sebagaimana halnya software komputer, dia juga memiliki alat, ya. Di dalam software tersebut memiliki file yang berfungsi untuk mengolah data ketika terinstal oleh sesuatu, maka dia akan menjadi tumbuh berkembang software tersebut. Begitu juga dengan nafsu.
akal itu fungsinya untuk mengolah segala data informasi yang ada, yang masuk ke dalam nafsu. Ya. Dan akal ini positif, ya, mengarah kepada sifat-sifat yang positif, mengarah kepada sifat-sifat positif karena dia objektif. Nah, akal ini disampaikan oleh Allah di banyak ayat sebenarnya. Coba kita buka contohnya di surat Al-Baqarah 164. Allah berfirman di situ, Inna, sesungguhnya fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit, wal dan bumi, wah tilafil laili, dan pergantian malam, wan nahar, dan siang, wal fulki, dan kapal, allati tajri, yang berlayar, fil bahri, berlayar, fil bahri, di lautan, bima, yang fa'u, dengan yang bermanfaat, anas, bagi manusia, wa ma anjalallah, dan apa-apa, minas sama, dari langit, mimain, berupa air, fa ahya bihi, lalu dihidupkannya dengan air itu, al-ard, bumi, ba'da mautiha, setelah bumi itu mati atau kering, setelah bumi itu mati atau kering, wabas safiha, dan dia sebarkan di dalamnya, mingkuli dabbah, bermacam-macam binatang, tifir riyahi, dan perkisaran angin, wassahab, dan awan, dan pergerakan angin dan awan itu maksud al-musahhar, yang dikendalikan, bainas sama, antara langit, wal ard, dan bumi, la ayatin, itu sungguh sebagai tanda-tanda, ayat-ayat, sungguh sebagai tanda-tanda, ayat-ayat, li kaum, bagi kaum, yaqilun, yang menggunakan akalnya. Ya. Jadi akal itu berfungsi untuk mengolah apa-apa yang diperhatikan, apa-apa yang dilihat, apa-apa yang didengar, ya, yang masuk ke dalam nafs, yang dipahami oleh nafs, itu diolah oleh akal. Itu fungsinya akal. Fungsi akal itu diolah oleh akal. Itu fungsinya akal. Fungsi akal untuk mengolah segala data yang masuk ke dalamnya. Kemudian juga disampaikan Allah di surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12. Surat ke-12 ayat ke-109. Wama, dan tidaklah arsalna, aku mengutus min qablika, sebelum engkau Muhammad, illa rijalan, melainkan seorang laki-laki, nuhi, yang kami berikan, ilaihim, kepadanya, min ahlil qura, di antara penduduk negeri. Afalam yasiru, tidakkah mereka bepergian,
fil ard, di muka bumi, fayanzuru, lalu melihat, kaifa kana, bagaimana keadaan, akibatul ladzi, akibat dari orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, atau kesudahan atas orang-orang yang sebelum mereka. Waladarul akhirah, dan sungguh bahasanya negeri akhirat itu khair, lebih baik, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi fungsi akal itu untuk memikirkan, untuk menelaah apa-apa yang dilihat, didengar. Itu fungsi akal. Nah, akal ini berpotensi untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa, lilladzina taqau, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Di akal potensi fujur dan potensi takwa. Nah, akal inilah yang merupakan unsur atau potensi yang diberikan Allah untuk menuju ketakwaan. Ya, jadi dua potensi. Itu potensi yang pertama adalah akal. Bila orang lebih mengedepankan akalnya, maka dia dapat mengendalikan dirinya. Kemudian yang kedua adalah potensi yang kedua adalah ya, atau hawahu. Hawahu ini di dalam Al-Quran ini diartikan dengan keinginan. Nah, hawahu inilah yang sebenarnya yang dimaksud nafsu oleh masyarakat umum. Jadi keinginan, hasrat itu bukan nafsu, tapi hawa, al-hawa, atau hawahu, keinginan. Jadi mulai sekarang harus dirubah. Bahwasanya yang disebut keinginan atau hasrat ya, atau amarah itu adalah hawa, bukan nafsu. Karena nafsu itu netral, pada awalnya netral, tergantung dua potensi tadi. Potensi mana? Dua potensi tadi. Potensi mana? Potensi yang lebih kuat mana? Antara hawa dan akal. Hawa atau keinginan ini, hawa atau keinginan ini juga banyak disampaikan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Coba kita lihat di surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat di ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kunu, jadilah kalian qaumina, penegak, bil qisti, keadilan, syahadah Allah, menjadi saksi karena Allah. Walaupun terhadap anfus, diri-diri kalian sendiri, meskipun itu terhadap jiwa-jiwa kalian sendiri. Awil walid, ibu bapak,
aqrobi, dan terhadap kaum kerabatmu. Iyakun, jika dia yang terdakwa ghaniyan, kaya, miskin, fallah, maka Allah aula bihima, lebih tahu kemaslahatannya. Fala, maka janganlah tattabiul ahwa, maka janganlah kamu mengikuti ahwa atau hawa, keinginan. Janganlah kamu mengikuti keinginan angtak dilu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, dan ayat selanjutnya ya. Jadi ini di ayat ini ada dua kata yang berkaitan dengan angpus ya. Walau ala angfusikum, meskipun terhadap diri-diri kalian ya, Ampus atau nafsu. Nah, ini ada kata nafsu di sini. Ini diartikan sebagai diri atau jiwa-jiwa kalian, meskipun terhadap. Nah, sementara keinginan itu adalah ahwa, hawa. Ya. Fala adalah ahwa, hawa. Ya. Fala, maka janganlah tattabiul ahwa, dan janganlah kalian mengikuti ahwa, keinginan. Jadi yang dimaksud keinginan itu bukan nafsu, akan tetapi hawa. Ya, coba kita buka surat yang lain, di surat Al-An'am, surat ke-6. Di ayat ke-56. Allah berfirman, Qul ini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku yuhibu, dilarang, an a'budilah yang yada'una, kamu ibadahi, kamu beribadah kepadanya, min dunillah, dari selain Allah. Qul, katakanlah, la, tidaklah, attabi'u, aku akan mengikuti ahwa'akum, keinginan kalian. Nah, ahwa'akum, keinginan kalian. Qad, sungguh, dolal tu idan, jika qad, sungguh, jika berbuat hal yang demikian, dolaltu, maka tersesatlah aku. Fama ana, dan aku tidaklah minal, termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi larangan untuk mengikuti ahwa. Ya. Larangan untuk mengikuti keinginan. Tadi juga larangan untuk mengikuti keinginan. Tadi juga larangan untuk mengikuti keinginan. Ya. Jadi dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, bahasanya ahwa atau hawa, atau keinginan itu potensi atau kecenderungannya menuju kepada keburukan. Maka Allah melarangnya. Jangan diikuti, ahwa itu jangan diikuti. Ya. Jangan diikuti. Jadi jelas ya, bahasanya potensi di dalam nafsu, Allah sampaikan tadi, nafsu itu memiliki dua potensi, yaitu fujur dan ketakwaan. Maka yang menuju kefujuran itu adalah kan keinginan itu akan menuju kepada kefujuran.
Tapi ketika orang itu menggunakan akal, potensi yang kedua yaitu akalnya, mau berpikir, mau bertafakur, maka orang tersebut akan menuju kepada kebaikan. Nah, tergantung dari orang. Ketika seseorang itu lebih mengedepankan ahwanya, keinginannya, maka perilaku kehidupannya cenderung kepada sesuatu yang negatif. Sementara orang yang lebih mengedepankan akalnya, lebih banyak mengedepankan tafakurnya, berpikirnya, akalnya, segala sesuatu kehidupannya, maka kehidupannya akan menuju kepada hal-hal yang positif. Jadi itu ya yang kita bahas pada malam hari ini bahwasanya ini untuk meluruskan kesalahpahaman banyakkan orang berkenaan dengan nafsu. Bahwasanya yang disebut nafsu itu bukan keinginan, tapi yang disebut keinginan itu adalah itu netral, tergantung potensi mana yang menggerakkannya, yang lebih banyak mempengaruhinya. Dua potensi yaitu akal dan hawa. Akal itu kecenderungannya kepada kebaikan, sementara hawa itu kecenderungannya kepada keburukan. Kalau akal itu lebih dikedepankan, maka hawa itu bisa dikendalikan. Tapi ketika hawanya, keinginannya lebih dikedepankan, lebih menonjol, maka akalnya akan dikendalikan oleh hawa, sehingga akan akal-akalan, mengakali supaya hawa keinginannya terturuti. Akalnya akan diotak-atik, mengakali, diakal-akali. Nah itu ya yang bisa kita kaji pada malam hari ini berkenaan dengan nafsu. Nafsu itu terbagi atas dua unsur yang hawa, akal dan keinginan. Nah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas lagi masih berkenaan dengan nafsu ini. Potensi-potensi apa sajakah yang mempengaruhi dari nafsu tersebut? Hal-hal apa sajakah yang terinstal bisa mempengaruhi dari hawa tersebut, dari nafsu tersebut? Software, ya tadi kan sudah disampaikan bahwa nafsu atau software manusia ini terus mengalami perkembangan, tergantung dari apa yang terinstal di dalamnya. Nah, perangkat apa saja yang dapat menginstal nafsu tersebut nanti kita bahas lebih jauh lagi kita kaji pada pertemuan kita malam ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama kita memohon ampun kepada Allah apabila ada kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan pada pertemuan kita malam ini. Dan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, bila ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca alhamdulillah.